Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Fajri Pamungkas dengan NIM 2240101666. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video penggunaan software Smart PLS dan juga NVivo, eh, di mana untuk Smart PLS ini digunakan untuk penelitian secara kuantitatif dan NVivo digunakan untuk penelitian secara kualitatif. Yang pertama saya akan membuat video bagaimana menggunakan Smart PLS. Sini saya sudah membuatkan datanya. Data data yang saya gunakan adalah data mediasi, di mana ada dua variabel bebas, satu variabel terikat, dan satu variabel mediasi. Data tersebut saya gunakan setiap variabelnya dengan tiga indikator. Eh, yang pertama, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu judul dari variabel yang saya akan jelaskan, yaitu pengaruh keadilan distributif dan kepemimpinan partisipatif terhadap organisasi citizenship behavior melalui mediasi kepuasan kerja. Jadi KD ini yaitu keadilan distributif. KP ini kepemimpinan ya. Lalu ada variabel mediasinya yaitu kepuasan kerja dan OCB. Setelah semua terhubung, yang pertama kita akan cari outer model dan inner model, yaitu dengan cara PLSM algorithm kita calculating terlebih dahulu. Di bagian sebelah kiri ini ada outer loading. Outer loading ini untuk menguji seberapa valid variabel yang kita gunakan ini dalam penelitian. Di data tersebut, kita dapat melihat bahwa hasil dari nilai pengujian outer loading ini dinyatakan pernyataan atau eh, setiap indikatornya atau setiap variabel memiliki nilai di atas 0,7, yang mana artinya dapat dinyatakan valid. Hal ini mengindikasikan indikator atau pernyataan yang digunakan berhasil mengukur korelasi antara skor indikator dengan variabel-variabel tersebut. Yang kedua, eh, kita akan ke diskriminan validity, yaitu menguji validitas diskriminan. Eh, untuk diskriminan validity ini dapat diuji dengan parameter Fornell-Reker. Fornell-Reker ini em, dapat dilihat berdasarkan nilai akar dari AV. Nilai akar dari AV tersebut yaitu nilai yang paling atas dari setiap variabel. Jadi, jika nilai variabel di bawahnya ini lebih besar daripada eh, angka nilai akar dari AV ini, berarti terdapat variabel yang tidak valid. Contohnya seperti ini. Ini di atas 9,3 berarti ini tidak valid. Yang kedua juga sama, jika ada nilai yang di bawahnya lebih besar daripada nilai akar dari AV,
yaitu dinyatakan tidak valid. Begitu juga seterusnya. Untuk reliabilitas, uji reliabilitas ini kita dapat melihat nilai dari kontra alfa dan composite reliability. Nilai dapat dilihat dari data yang ada di Smart PLS ini. Nilai kontra alfanya dan juga composite reliability-nya semua variabel di atas 0,7. Maka variabel tersebut dinyatakan reliable. Dan juga kita dapat melihat average varian extract atau AV. Ini juga dapat dapat mengukur seberapa jauh validitas konvergen sama dengan outer loading. Jika AV ini di atas 0,5, maka dinyatakan valid secara konvergen. Lalu ada R square. R square ini kita dapat eh, untuk mengukur inner model. Kalau tadi outer loading, diskriminan validity, dan juga uji reliabilitas itu termasuknya ke eh, outer model. Nah, untuk R square ini termasuk inner model. Nilai R square pada variabel ini dinyatakan eh, bahwa variabel keadilan bahwa eh, ke apa namanya tuh di atas 0,7 maka dinyatakan kuat. Menandakan bahwa variabel tersebut seperti nilai keadilan distributif, kepemimpinan partisipatif, dan kepuasan kerja mampu menjelaskan bahwa variabel OCB sebesar 0,909 atau 90%, maka dapat disimpulkan bahwa model dianggap kuat. Yang kedua ada F-square. F-square ini melihat seberapa besar pengaruh dari setiap variabel. Dapat dilihat pengaruh keadilan distributif ini sebesar 4,376, yang mana berarti pengaruh keadilan distributif terhadap kepuasan kerja dianggap kuat karena standar atau batas paling bawah itu jika dianggap kuat itu harus minimal 0,35. Begitu juga dengan kepuasan kerja terhadap OCB dan kepemimpinan partisipatif terhadap kepuasan kerja. Selanjutnya kita akan menguji hipotesis melalui bootstrapping. Pada bootstrapping ini saya menggunakan signifikansi level 5%. Pada bootstrapping ini kita akan menguji hipotesis atau uji T. Yang pertama di pet koefisien. Kita dapat melihat tes statistik ini pada variabel keadilan distributif terhadap kepuasan kerja itu eh, harus di atas 0, harus di atas 1,96 karena t-tabel dari eh, apa tes statistik ini 1,96. Nah, variabel keadilan distributif terhadap kepuasan kerja dilihat bahwa tes statistik ini lebih besar dari 1,96 dan juga p-value ini harus di bawah 0,05 karena kita memakai signifikansi level 5% atau 0,05. Maka eh, untuk jalur keadilan distributif terhadap kepuasan kerja itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja yang juga bawahnya sama eh, berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel yang ditujunya.
Lalu untuk uji mediasi, kita akan melihat di bagian spesifik indirect effect. Nah, untuk uji mediasi ini, kita dapat melihat juga melalui statistik, tes statistik. Kita dapat melihat, dapat dilihat melalui spesifik indirect effect ini untuk jalur keadilan distributif terhadap OCB melalui kepuasan kerja diperoleh nilai p-value-nya di bawah 0,05 dan juga tes statistiknya di atas 1,96. Maka eh, hipotesis dapat diterima yaitu keadilan distributif berpengaruh terhadap OCB melalui kepuasan kerja. Begitupun dengan variabel kepemimpinan partisipatif terhadap OCB melalui kepuasan kerja, p-value-nya yaitu di bawah 0,05 dan juga tes statistiknya berada di atas 1,96. Maka dinyatakan positif, berpengaruh positif dan signifikan, maka hipotesisnya dapat diterima. Baik, untuk penggunaan Smart PLS untuk metode penelitian kuantitatif sudah selesai. Selanjutnya kita akan menggunakan in vivo untuk penelitian kualitatif. Di sini saya sudah membuat file transkrip wawancaranya. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu, saya di uji in vivo ini, saya dengan meneliti judul yaitu Eksplorasi Persepsi Karyawan mengenai keadilan distributif dan kepemimpinan partisipatif serta dampaknya bagi kepuasan kerja karyawan. Untuk responden satunya itu ada Pak J. Pak J ini usianya 42 tahun sebagai kurir paket. Dan yang kedua ada Budini yaitu sebagai customer service. Pertama-tama kita masukkan codes terlebih dahulu. Kebetulan saya sudah memasukkan codes-codesnya itu, yaitu yang ada di tema ini, keseimbangan beban dan imbalan, keadilan imbalan dan finansial, keterlibatan pengambilan keputusan, ruang diskusi dan aspirasi, dan juga kepuasan psikologis. Kebetulan di sini saya pada codes yang pertama, keseimbangan beban dan imbalan ini saya kosongkan. Kita akan mengisinya bareng-bareng. Jadi buat rekan-rekan semua, jika ada kata-kata atau hasil wawancara dari kita lihat dari responden, mana yang termasuk dalam keseimbangan beban dan imbalan. Contohnya, misalkan berat di ongkos, kita masukkan ke beban keseimbangan beban dan imbalan. Terus ada lagi volume barang lagi naik terus. Pokoknya yang dirasa teman-teman masuk ke dalam tema tersebut boleh dimasukkan di setiap quotes-nya. Dan juga jangan lupa kedua responden itu dimasukkan ya, bukan hanya satu responden saja. Selanjutnya untuk responden kedua itu Budini, kita sama ya, masukkan juga kata-kata atau kalimat yang dirasa eh, termasuk ke dalam tema keseimbangan beban dan imbalan.
Jika sudah dirasa cukup, maka kita selanjutnya akan membuat eh, word cloud melalui query ini. Kita eh, masuk ke home, di sini ada query, pilih yang word frequency query in this document. Selanjutnya kita select it dulu karena tidak semua yang misalkan responden 2 ini kita jangan checklist, jangan pilih. Kita masuk ke codes, yang codesnya ini kita checklist. Tergantung teman-teman akan semuanya dipilih untuk menjadi word cloud atau tidak. Nah, di sini saya akan mencontohkan pada hanya satu code saja, yaitu keseimbangan beban dan imbalan. Jadi kita hapus semua kecuali yang keseimbangan beban dan imbalan. Lalu kita run query. Nah, di sini ada word cloud di kanan sebelah agak bawah itu ada ada bacaan word cloud. Kita klik agar terlihat semua kata-kata yang ini menjadi tema yang bahasan kita nanti dan juga tree map ini. Nah, untuk word cloud ini kita bisa copy ya, teman-teman, lalu masukkan ke Word. Nah, untuk word cloud ini menjadi bahasan yang kita akan bahas nantinya dan kita kaitkan dengan teori-teori yang terkait. Misalkan dari hasil wawancara tersebut, saya sudah membuat interpretasi hasilnya. Untuk responden satu itu menginterpretasikan keadilan distributif melalui faktor keseimbangan beban kerja dan insentif finansial. Pajak ini merasa adanya ketimpangan di mana peningkatan volume paket pada periode tertentu tidak disertai dengan penyesuaian nilai insentif. Dari mana saya bisa mengatakan hal tersebut? Kita kutip apa yang dikatakan oleh Pak Jai itu dalam wawancara. Nah, di sini ada Pak Jai itu berbicara bahwa rasanya tenaga yang keluar buat keliling panas-panasan itu belum sebanding sama apa yang masuk ke kantong. Nah, ketidakseimbangan ini selaras dengan teori dari equity yang menyatakan bahwa karyawan akan merasa tidak puas jika rasio atau input dan outcome dianggap tidak adil. Eh, saya juga mengutip dari Kurnia Syari dan Subianto ini, eh, dan bisa saya simpulkan yaitu ketidakadilan distributif yang dirasakan oleh Pak J menciptakan kesenjangan antara beban kerja dan imbalan finansial yang jika dibiarkan akan menurunkan engagement atau keterikatan Pak J dengan perusahaan dan meningkatkan resiko burnout atau stres kerja sesuai dengan penelitian terdahulu yang terkait. Nah, untuk responden 2 ini, eh, Budini ini sebagai customer service memaknai keadilan distributif sebagai bentuk penghargaan terhadap beban mental dan resiko pekerjaan di garda terdepan, yaitu sebagai customer service. Budini ini menyoroti ketidakadilan dalam perbandingan gaji antar posisi, di mana tanggung jawab menghadapi keluhan pelanggan tidak tercermin dalam kompensasi yang lebih tinggi dibanding staf administrasi yang bekerja di back office. Dari mana saya bisa bilang Bu Deni ini eh, merasa bahwa dirinya tidak mendapatkan keadilan bagian distributif, yaitu dari hasil wawancara Bu Dini berbicara kalau menurutku sih ya masih kurang fair ya. Kita di garda terdepan sering kena mental dan yang kena omel nasabah itu CS. Nah, di dalam penelitian Robin and Jess dalam Haryani 2020 menyatakan bahwa keadilan distributif adalah keadilan jumlah imbalan yang dirasakan di antara individu-individu seperti gaji dan pengakuan yang diterima karyawan. Maka dapat saya simpulkan bahwa adanya ketidakadilan karena kompensasi yang diterima tidak sebanding dengan beban mental dan tekanan publik yang ia hadapi beresiko memicu penurunan loyalitas dan komitmen terhadap organisasi karyawan merasa imbalan tidak mencerminkan beban pekerjaannya. Nah, yang kedua ada tree map atau hierarchy chart.
yaitu dapat dilihat berdasarkan tema keseimbangan beban kerja dan imbalan yang diterima, hasil analisis TRIMET menunjukkan kata kunci yang paling dominan berkaitan dengan ketidakadilan imbalan yang diterima dan ketiadaan kenaikan gaji yang proporsional. Selain itu, kedua responden merasakan beban secara mental. Nah, ini TRIMET yang paling besar dirasakan kedua responden itu. Untuk responden satu, yaitu Pak Jai menyatakan bahwa buat keliling panas-panasan itu belum sebanding apa yang masuk ke kantong dan juga harus mastiin semua paket belum sampai tepat waktu pada penerima. Itu cukup menjadi beban bagi Pak Jai. Yang kedua, Budini itu menyatakan bahwa sudah 6 tahun tapi belum merasakan perkembangan dari gaji yang diterimanya setiap bulan dan juga sering kena omel karena sebagai customer service Budini yang kena omel nasabah kalau sistemnya error atau paket belum sampai. Jadi eh eh, pada kesempatan kali ini cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.